Tentu ikhwata Islam, mana yang kita pilih? Majlis yang banyak gelak ketawanya atau majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah? Tentu majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah itu lebih mendekati majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, kata Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut dan membuat air mata kami apa? Berlinang, Masya Allah. Karena air mata ketika berlinang itu tandanya hati kita apa Pak? Lembut, Masya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa nangis, nggak pernah takut sama Allah, itu tanda hati kita apa? Keras. Sementara Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Lihat saudaraku ya. Ternyata Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak apa? Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak ada rasa takut, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa'adhana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'idhah, nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tolonglah berikan kepada kami wasiat. Ini seakan-akan wasiat orang yang ingin berpisah ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dia bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, wasiat yang terbaik kepada seorang atau teman kita ataupun siapapun adalah dengan takwa. Kenapa? Karena takwa itu ya akhi sebaik-baiknya berbekalan kita dalam kehidupan dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya. Dalam surat Al-A'raf, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kalian adalah takwa. Perbekalan kita di dunia yang terbaik kata Allah apa Pak? Takwa. Kalau kita mau pergi jauh ya, misalnya mau pergi ke Semarang, kira-kira kita berbekal nggak Mas? Berbekal ya. Kalau perbekalan kita di dunia ya nasi atau duit atau yang lain. Tapi kita sekarang mau berjalan menuju kehidupan akhirat. Setiap kita pasti meninggal. Siapa yang ngacung, yang berani berkata, Ustadz insya Allah saya nggak bakal meninggal? Gak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Nah, perbekalan kita menuju kematian ini apa? Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Apa itu takwa? Ya, pernah kita bahas di hadis yang ke-18 pada waktu itu, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa?" Kata Ubay, "Hai Amirul Mukminin, kalau engkau melewati suatu jalan yang penuh dengan duri, kira-kira apa yang kau lakukan, hai Amirul Mukminin?" Kata Umar, ya aku akan berusaha supaya aku meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya. Dan aku akan berhati-hati. Kata Ubay, itulah takwa. Artinya takwa itu Pak, kita berjalan di dunia ini hati-hati. Jangan sampai kita menginjakkan kaki kita di tempat yang membuat kita binasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, Pak, kalau kita tidak menuntut ilmu? Mungkin? Nggak mungkin. Kita mau sholat, tapi kita nggak pernah belajar cara sholat yang benar bagaimana. Kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji, bahkan dalam berbagai macam ketaatan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa. Demikian pula kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan tahu, Pak, ini haram, ini nggak boleh. Ya, kita tidak akan tahu. Makanya penting sekali kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu, Mas, di dalam menuntut ilmu itu kita harus ada keinginan yang kuat bahwa saya ingin mengamalkannya. Sebab terkadang ya banyak orang ketika dia mulai ingin bertakwa, saya mau bertakwa, dia dihadapkan pada sesuatu yang dilematis dalam hidupnya. Dilematis maksudnya gimana? Terkadang ya ketika dia sudah mulai ingin bertakwa, dihadapkan pada sesuatu, waduh, kok kayaknya jalannya begitu terjal ya. Allah ngelarang ini, Allah merintah ini, kok kayaknya banyak banget larangan sih ini. Nah, memang subhanallah ya. Berarti kalau kita ingin menjalani jalan takwa ini butuh kepada apa? Kekuatan dan kejujuran. Butuh kepada sifat taslim, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya Rasulullah SAW mensifati dunia ini, kata Rasulullah apa? Ad-dunya sijnun mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Penjara buat orang beriman tuh. Gimana nggak penjara? Ya. Mau melakukan syahwat kayaknya nggak bebas, Mas. Zina nggak boleh, pacaran nggak boleh. Ya mau joget-joget nggak boleh. Ya. Mau mejeng di mal-mal nggak boleh. Ini gimana ini coba? Sementara itu semuanya sesuai dengan syahwat. Terutama para pemuda itu ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi ya tentunya ya untuk bertakwa kepada Allah inilah kita harus tahu jalannya apa. Bagaimana cara jalan supaya kita bisa bertakwa. Yang pertama tadi itu menuntut ilmu, harus duduk di majlis taklim, mendengarkan kajian tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.